ta'buduna illallah la na'budu illallah bil hakim al-asmaul husna. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima ala ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi atawassuli wa ridhaka matlubi atini muhabbataka wa ma'rifataka wa atini ma ka'abad. Adaban silsilah thariqah qadiriyah naqsabandiyah ma'suri ala yasirna rasa PPKM khususan orang biruhina Syekh Muhammad Abdul Ghausif Al-Masrur Qaddasallahu sirra al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sama-sama kita muliakan guru kita bersama di Tafsir Sawendo Kiai Haji Kamal Nurdin Ibnu Hajar, mata Allah bituli hayati, Allah berikan kesehatan panjang umur, kabul hajat-hajatnya yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ikhwan akhwat kita bisa sebutin satu persatunya, namun tak kurang rasa ta'zim saya, rasa hormat saya. Ada yang dari Cikarang, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bekasi, main kota Bekasi. Wah, ada lagi dari mana? Kawan-kawan Sukatani, Bekasi Kabupaten, ya. Sukatani besok kalau pengen datang 9 November bentar. Di mana di? Delta. Jakarta ya, belum. Langsung aja karena waktunya cuma 45 menit bagi 3, saya cuma 5 menit doang. Ya. Kita tabarukan kitab Adwairus Suhur karangan daripada kita punya guru mursyid, yang mana faslun utawi iki pasal menerangkan arba'un, pasal yang keempat fi syahri Rabius Tsani, di dalam bulan Rabius Tsani ada 10 huruf. Yang pertama huruf ro. Apa itu ro? Ro itu di sini adalah roin. Roin itu apa? Kotoran. Kalau yang namanya kotoran, ya. Kalau tai mata kotoran apa namanya? Belek. Kalau Bekasi Pak, ya. Ada di sana orang kota namanya serat, kata dia, atau belek kalau di Bekasi mah itu. Ya, itu kotoran yang nampak. Kadang-kadang di mata kita sendiri itu belek kagak kelihatan. Ya, kadang-kadang bini kita udah ada bini. Ya, itu ada beleknya. Tuh, itu punya bini. Tuh, enak yang punya bini. Belum punya bini sama. Makanya kekotoran itu kadang-kadang yang bisa melihat adalah orang lain. Itu kotoran zahir, tapi ini roin di sini adalah kotoran hati. Yang tahu diri kita sendiri. Di antaranya kotoran-kotoran hati yang paling dasar adalah bakhil. Tahu bakhil? Pelit, butuh kasiran, gol kuning, udah dikasih, diminta lagi gol kuning. Ada di sini gol kuning. Ada begitu, baru dikasih, diminta lagi ada. Ada nggak? Itu namanya gol kuning, mata kuning, butuh kasiran, pelit. Itu untuk pelitnya. Jangankan duitnya, dosanya diambil lah mau nih. Banyak Pak yang ambil dosa kita, itu orang yang ngegibah kita, yang minta kita, apa jangan dosanya diambil karena udah punya dosa. Ya, akhirnya itu pahala-pahala orang yang ngegibah, yang fitnahin abah, pahalanya habis buat abah semua. Makanya kita kalau digibah, difitnah gak usah marahnya Pak. Alhamdulillah, makanya cintailah orang yang membencimu. Tuh, biarin orang kita lagi diomong-omong ini, jelek-jelek ini fitnah, kasih duit kalau ada apa? Ya. Ini kan roin ini untuk membersihkan hati ini bagaimana caranya? Talqin. Caranya ditalqin. Biarkan guru mursyid kita, guru rohani kita yang membimbing secara rohani. Ada kita suka marah. Saya tuh dulu baru diangkat jadi wakil talqin 1 bulan marah. Kita dulu sebelum jadi wakil marah-marah dulu. Saya mendengarkan orang kiai yang bukan gaplok itu benar ya. Karena bapak saya kiai. Jadi kalau mau kiai juga kadang-kadang suka
sembarangan begitu jadi. Nah, ini yang royin namanya kotoran hati. Ya, 2 menit lagi. Selalu ya. Iya nggak? Kotoran hati itu yang bisa tahu, yang nampak, yang kalau itu pakai ilmu tuh. Yang keempat itu tadi nanti ada ilmu. Kalau kita nggak tahu apa penyakit hati, malah kita tahu. Ngomongin orang, ghibah, fitnah, dengki, pelit, syirik, al-bakhilun ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah. Pelit, bakhil, menjauhkan Allah, dijauhkan Allah, dijauhkan manusia, dijauhkan surga. Wa ba'idun minan wa qaribun minan nar. Dekat dengan neraka orang bakhil. Ada sih bakhil? Ada? Banyak? Agak ada di sini mah, lihat aja. Oh ya, buat manakiban ada kacang semangka, ini tanda-tanda orang bakhil di sini. Ya, makanya bulan depan kalau kita manakib di sini jangan bakhil. Ya, kalau kita nggak punya rezeki, nggak punya pakai tenaga, ilok pakai nyapu-nyapuin, gelar-gelar harga, sampai bersihin. Tenaga nggak punya juga pakai doa. Harta nggak punya nih, ya nggak punya apa-apa, pakai tenaga. Ya, tenaga nggak punya juga pakai pikiran nggak punya juga. Ya, ini bakhil, ini penyakit yang paling parah udah bakhil. Ya, udah langsung disingkat aja. Yang kedua apa? Birrul walidain. Yang ketiga yadullah. Ini bertentangan. Rohin, kotoran hati. Kita mendapatkan hanya untuk ditalkin, berzikir la ilaha illallah. La ilaha illallah di sini bukan la ilaha illallah yang kayak burung beo, kayak orang kafir yang cuma dengar gak ada gurunya. Baik-baik. Walau kalimat la ilaha illallah dia zikirin banyak ribuan kali, kalau nggak ada gurunya sama aja dia berguru dengan setan. Banyak orang yang zikir la ilaha illallah di sana. Banyak. Tapi nggak zikir lah. Saya melihat Abu Aus kemudian nggak ada yang pada bental songkoknya. Ada nggak kita lihat zikir di video songkok pada bental? Nggak ada. Tapi ada kan? Gua kali pada bental songkok, pada mana aja, gua pada lupa diri. Pada duduk aja, ini lupa diri dia. Ini karena apa? Ini zikirnya yang belum ditalkinkan secara rohani. Beda. Sudah ngerasain semuanya. Kalau saya ngomong sama aja saya ngajarin yang berenang. Ya, sebelum ditalkin dan sesudah beda nggak rasanya zikir kita? Dibimbing rohani. Sebulan saya baru jadi wakil talqin, itu ada orang gede banget. Saya lagi mau bini saya lagi tidur, bini saya bukan bini orang, bini saya lagi. Saya. Itu saya didatengin orang gede banget, ada 3 meter. Bini sikit di kuping saya, la takdob. Artinya apa la takdob? Jangan marah, tuh. Jangan marah. Saya ingat dulu lagi saya masih ngaji dulu tahun 89 itu kuil milek ini lulusan kuil yang 2 tahun setengah. Itu kok gak sakit gadulnya saya bilang. Bagus juga ya, Bapak Kiai, anak belajar pesantren aja dah katanya. Kadang-kadang orang pesantren buangan juga, tapi alhamdulillah dibuang di pesantren, nggak ada ikutan. Coba kalau di hutan jadi tahzir gua. Jadi ngaji itu ada seorang pemuda, ya Rasulullah berikan aku amalan yang paling baik. Kata Rasulullah takdob. Lalu apa lagi Rasulullah takdob? Lalu apa lagi ya Rasulullah takdob 3 kali. Jangan marah. Karena dia tahu Rasulullah ini si Samsul Bahri, ini si Borokokok, ini ama abah ini jangan tukang marah ini. Makanya belakang dia buat tinggi. Takdob. Ini ilmu yang besar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita berguru kepada orang yang bersanad pada Syekh Muhammad Abdul Qasim Masrur yang bersanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadis-hadis yang ada dalam hadis kita udah tinggal. Wah iya, ini udah pernah ada dalam hadis. Rasulullah pernah bersabda seperti ini. Udah lewat ini. Rasulullah juga ada 2 guru. Ya, yang pertama apa, Bu? Rohin, kotoran hati. Ya, lu baca sendirilah kotoran hati banyak banget. Iri hati nanti merasa diri paling benar, paling pintar, ngecilin orang. Apalagi tuh, jutek, ngomong-ngomong orang ghibah, apalagi? Pelit tadi, bakhil, rakus lagi nih. Orang rakus kita digeroin. Rakus itu orang yang mencari duit bodoh amatan, mau halal mau kagak disikat terus, orang rakus. Di sini ini apa nih menjelaskan dalam kitab ini?
Tafaddal suhur. Jangan rakus, makanya kita murid apa? Jangan rakus, jangan bakhil, jangan pedit, ya. Minimal buat orang kalau lagi ada nih orang lewat tuh pokoknya kita kasih lewat. Nah, iya orang lewat kan kadang-kadang orang nongkrong kata Rasulullah boleh kamu nongkrong di pinggir jalanan, tapi kalau ada orang lewat tuh jangan gangguin kan begitu kalau orang kasih bilang mah. Ini kan kadang-kadang bocah usil banget di pinggir jalan kita lewat permisi dong. Itu buat brengsek buat di pinggir jalan harus permisi. Itu namanya kadang-kadang bocah kecil lagi lewat permisi dong, dia lagi main di pinggir jalan, itu bocah lagi main asal-asal kita jalan disuruh permisi kita. Tapi saya koreksi diri, ya Allah iya. Berarti ditegur anak kecil dia belum punya dosa. Pada hakikatnya dari Allah. Makanya banyak teguran-teguran yang ada pada diri kita, dari bini, dari anak, dari teman, dari siapa aja. Itu kadang-kadang teguran-teguran dari Allah itu melalui wasilah dia. Kadang-kadang kita nggak peka karena apa? Jikir hobinya, jikir jalannya kurang. Jikir hobinya kadang-kadang ya kalau lupa jikir hobinya ketutup. Kadang-kadang sama kesibukan dunia handphone. Iya, gua lihat handphone, lupa jikir hobinya. Nggak apa-apa. Kadang-kadang kan kita jikir hobinya ada yang membalap, ada yang setengah balap, ada yang slow. Kalau yang membalap saya tangannya gini, wah balap. Diambil. Hobinya. Makanya saya slowin. Nah, kayak Gus Dur. Baswedan lagi, sudah abang terus lagi tapi nggak apa-apa, mau cepet juga gendanya cepet. Ini hobi, ya kan? Ini kalau begini datang kali ke turbo lagi nyambung lagi bangsa ibu-ibu. Kalau ketahuan ngambil duit lakinya atau di dompet bisa begini. Jadi jikir hobi. Ini kadang-kadang jikir hobi tapi hatinya juga masih kotor, bahaya, beda juga. Kadang-kadang banyak teguran-teguran yang Abah sampaikan masalah melalui tuh ya, kadang-kadang tangan kita ini kegencet, misalnya gitu, gencet langsung kita mah dibunya tuh, benar nggak? Kaki kita ini suka apa, nendang kucing apa gimana? Tuh kemarin saya kegencet anuan, ya ini dosa, tapi alhamdulillah saya belajar. Begitu kegencet jatuh, alhamdulillah. Ternyata enak tuh. Kita punya musibah, kita ucapin alhamdulillah, benar. Bukan berarti terus kita punya musibah kita ucapin alhamdulillah, kita bersyukur terus ditambah lagi musibah yang enggak. Nikmat alhamdulillah kita diseksa di dunia, coba kalau di akhirat seksaannya berapa kali lipat kita ya. Jadi kotoran-kotoran nanti kita bersihkan, birrul walidain, kita berbakti kepada kedua orang tua kita karena ridho Allah walidain. Enggak bakalan Allah ridho kalau orang tua kita enggak ridho. Benar Bu? Lalu yang ketiga ini jalanullah apa? Seperti kita baca tuh surat Al-Fatihah ayat 10 ya. Habis kita baca apa tuh? Allahumma shalli ala sayyidina min jamil aqwali wa aqwali nabiyyin jamil al-mutahhir nabiyyin jamil sayyid wa taqwa nabiyyin innaka la darajat wa tubadilu nabiyyin afdal wa min jamil khair. Inna ma yubayyunaka Allah. Tuh, kita kan berbaikat. Pada hakikatnya kita berbaikat kepada Allah. Kita berbaikat kepada Abah Aos, kita berbaikat kepada Allah. Ini baru Islam kafah. Islam kita kan Islam turis, semuanya tahu turis? Apa? Turunan Islam, turunan Islam semua. Ada nggak di sini yang dari bukan Islam masuk Islam? Ada nggak saya? Nah kalau kita kagak pakai baiat, kurang afdal. Cuman johirnya doang, kagak wajib sembahyang. Bener nggak? Kagak wajib sembahyang. Karena apa? Belum berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pewarisnya al ulama warisatul anbiya. Ini Abah Aos pewaris anbiya. Yakin nggak? Kalau nggak yakin, gagal kita jadi murid dulu segitu aja ya. Lainnya nanti disempurnakan oleh Kiai Kamal. Dari saya wallahul muwaffiq wa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.